sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, terlebih dahulunya saya akan memperkenalkan nama saya Novalia Paragaye sebagai moderator dan teman saya Robertus Adwa sebagai pemateri dan Bullet Game sebagai pemateri. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi kita, konsep landasan pendidikan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama, hakikat manusia dan pengembangan adalah kemampuan bersintesis, manusia bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar, buruk atau salah bagi manusia. Cara meningkat atau melatih kecerdasan dan kepekaan emosi. Moral etik adalah perbuatan yang dilakukan nilai-nilai kemanusiaan dan moral sesuai dengan kata hati yang baik bagi manusia. Sebaliknya, ketika etika hanya sekedar kemampuan bersikap atau mengenai sopan santun. Kemudian yang kedua, hakikat manusia dan kebutuhan. Hakikat manusia dan kebutuhan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kebutuhan fisik, dan yang kedua kebutuhan psikologi, dan yang ketiga kebutuhan sosial. Kebutuhan fisik adalah manusia memiliki kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan aspek fisik lainnya. Kebutuhan psikologi adalah kebutuhan akan rasa aman, cinta, pengakuan, dan pemenuhan diri. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial adalah manusia memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi, menjadi bagian dari kelompok dan berinteraksi dengan orang lain. 3. Pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Yaitu yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan individu melalui berbagai metode, lembaga, dan pengalaman. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Pendidikan melibatkan kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, dan meluasi hasil belajar. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan termasuk sekolah, kelas, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya yang memfasilitasi proses belajar mengajar. 4. Landasan pendidikan dan asas pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan suatu negara. Asas-asas pendidikan di sisi lain adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Asas-asas pendidikan umumnya mencakup nilai-nilai, tujuan, metode, dan norma-norma yang mengatur proses pendidikan. Asas pendidikan, landasan pendidikan mencakup komponen-komponen seperti filsafat pendidikan, hukum, kebijakan. Sementara asas-asas pendidikan dapat mencakup asas filosofis, hukum, psikologi, dan sosiologis. Keduanya bersama-sama yang cukup bagi sistem pendidikan suatu negara. 5. Lingkungan pendidikan. Yang pertama, informasi dan pengetahuan. Lingkungan pendidikan menyediakan akses terhadap informasi pengetahuan melalui buku, teknologi, dan sumber daya pendidikan lainnya. Yang kedua, perkembangan keterampilan. Lingkungan memfasilitasi siswa melalui aktivitas gratis dan penilaian keterampilan. Yang ketiga, pembentukan karakter. Lingkungan pendidikan membantu melalui nilai-nilai moral, etik, dan disiplin yang diajarkan. Baik, kesimpulan dari materi landasan pendidikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan Terima kasih.